bangunan. Iya. Bumi ini tempat kita berpijak, bangunan tempat kita meneduh. Istilahnya orang awamnya ya, Pak Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan melihat di slide yang sudah saya share di grup ini. Tentang perhitungan pajak bumi bangunan sih nggak begitu sulit. Kita juga pasti sudah melihat ada bentuknya, ada kertas SPPT-nya. Nanti juga saya kasih informasi di slide ini. Baik, saya masuk. Arti dari pajak bumi dan bangunan adalah dianggap bukan suatu biaya yang harus disetor atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Keberadaan tanah dan bangunan yang memberi keuntungan. Nah, keuntungan itu mungkin dalam arti kalau kita punya rumah kan dianggap mampu dan tidak lagi eh, ngontrak-ngontrak ke sana ke sini. Oh, saya udah punya rumah nih, suatu satu tingkat sosialnya sudah meningkat gitu ya. Itu ada keuntungan yang lain mungkin kita tidak kehujanan baik anak atau istri. Terus kita bisa bisa berapa melakukan kegiatan setelah pulang dari rumah, entah tidur, entah melakukan pekerjaan lainnya lagi. Dan kedudukan sosial juga mempengaruhi. Misalnya seseorang mempunyai bangunan di suatu komplek yang dianggap mewah atau elit. Nah, di situ juga mungkin sosialnya juga meningkat atau kedudukannya. Biasanya bangunan ini kita mungkin dalam suka kehidupan kita itu bertahap ya. Misalnya saya mau beli rumah tipe 21 dulu. Setelah berapa tahun kita kerja, ada peningkatan gaji dan apa karir, saya mau beli lagi bangunan yang lebih besar lagi tipe 54. Nah, di situ kan nanti ada perbedaan antara pajak bumi bangunan dengan tipe 21 atau dengan tipe yang 54. Maka disebut di sini ada keuntungan dan kedudukan sosialnya itu di dalam arti. Baik, Bapak Ibu. Di dalam objek bumi itu, objek bumi dalam pajak bumi bangunan itu bisa dibagi dalam beberapa kategori. Umpamanya sawah. Sawah dalam hati mungkin Bapak Ibu udah tahu ya sawah itu nanti di tanah ini berupa tanah tapi ada tanamannya berupa padi. Biasanya begitu. Terus ladang. Ladang ini dalam arti ya bisa ditanamin juga tanaman atau perkebun atau yang lainnya. Tapi dalam hati menghasilkan, menguntungkan. Kemudian kebun. Kebun kebun juga kita anggap sebagai objek bangunan. Nanti ini dihitung juga. Kemudian di sini ada juga nih tanah. Tanah dalam arti mungkin tanah yang kosong, tanah yang perkapling, yang tidak ada di atasnya suatu tumbuhan atau tanaman yang menghasilkan ini. Kemudian objek yang lain adalah perkarangan. Perkarangan ini dalam arti mungkin pekarangan ini dalam arti apa seseorang mempunyai tanah depan rumahnya ada pekarangannya sangat luas. Bisa jadi kita melihat berapa orang mempunyai pekarangan melebihi luasnya lebih dari rumah kita atau bagaimana gitu ya. Terus panjang banget atau gitu. Biasanya suka begitu. Mungkin ini menyangkut orang-orang pejabat atau orang yang udah sukses banget mempunyai pekarangannya yang bisa sampai 500 meter. Dianggap nanti sebagai objek bumi. Kemudian tambang. Tambang ini dalam arti pertambangan ya, bukan tambang tali ya ini. Dalam arti pertambangan seperti tambang batu bara, nikel atau apa bisa sebagai satu objek bumi. Itu adalah beberapa objek bumi yang yang seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Maaf cucu saya agak nangis tadi. Objek bangunan dalam pada bumi lain selain itu ada lagi rumah tinggal.
Rumah tinggal dan mati seperti kita yang ini kita tinggal bentuknya bisa tipe 21, 26, 72 atau 54 atau tipe yang sangat luas 200 meter atau bagaimana. Rumah tinggal ini mungkin nanti bisa bervariasi modelnya atau bahannya waktu dia membangun itu mempengaruhi nanti penilaian suatu objek pajak bumi dan bangunan. Kemudian bangunan usaha. Nah, ini dalam arti ruko atau toko atau di suatu mall, kios-kios bisa dianggap bangunan usaha ini sebagai objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan. Gedung bertingkat. Nah, ada. Mungkin bertingkat ini Bapak Ibu sudah tahu perkantor pengatoran yang ada di pusat kota bisa bisa 25 atau bisa ada juga 100 tingkat atau bagaimana ini gedung bertingkat ya. Terus pusat pembelanjaan sebagai objek bisa berbentuk mall atau pasar atau perkumpulan para pedagang dianggap pusat pembelanjaan. Iya, iya ntar jam 9-an. Print aja sendiri. Kemudian pagar mewah. Nah, pagar mewah ini dianggap juga sebagai objek. Mungkin kita pernah melihat jalan di mana suatu tempat ada melihat bangunannya pagarnya mewah banget. Nah, itu bisa jadi suatu objek pajak bumi dan bangunan. Terus kolam renang dan jalan tol. Jalan tol yang dimiliki mungkin dimiliki swasta ini jalan tol ini. Oke. Ini adalah beberapa objek dalam pajak PBB ya. Saya ulangin, rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Selain itu, ada bukan objek PBB, bukan termasuk objek PBB. Di sini saya paparkan rumah ibadah. Rumah ibadah ini dalam arti bisa berupa masjid, gereja, pura, wihara, dianggap rumah ibadah yang mempunyai sudah izinnya dengan izin ibadah. Kecuali mungkin saya kurang tahu ya ada beberapa agama misalnya dari awalnya rumah biasa dijadikan rumah ibadah. Mungkin itu tetap membayar PBB karena status awalnya adalah rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadah. Tapi kalau masjid mungkin udah langsung dia dari awal udah dianggap izinnya rumah ibadah atau juga pura dari awal dibangun sudah menjadi statusnya sebagai rumah ibadah. Yang lainnya juga begitu. Tapi ada juga yang di rumah tinggal, dia membeli rumah tinggal, ada satu agama dia membeli rumah tinggal dijadikan tempat ibadah. Ini mungkin status PBB-nya masih status rumah tinggal ya. Kemudian sekolah. Sekolah ini dia yang bukan termasuk objek yang dimiliki pemerintah. Sekolah-sekolah negeri yang dimiliki pemerintah ya. Yang dimiliki swasta tetap membayar PBB kecuali dia mengajukan permohonan untuk dibebaskan sebagai bukan objek pajak bangunan bumi dan bangunan. Terus kesehatan. Ini kesehatan ada rumah sakit. Rumah sakit ini dalam arti yang dimiliki oleh pemerintah. Mungkin swasta tetap membayar PBB. Saya pernah lihat laporan rumah sakit swasta itu ada PBB-nya. Hutan lindung. Nah, ini udah pasti hutan lindung dibebaskan dari PBB. Kantor konsultan. Nah, dalam arti konsultan yang bukan konsultan pajak atau konsultan yang swasta, tapi konsultan yang diakui pemerintah. Kantor konsultan. Mungkin termasuk eh, diplomat kantor perwakilan para diplomat bisa dibebaskan dari PBB. Selanjutnya adalah sejarah kebudayaan sosial. Juga bukan termasuk objek PBB.
Sejarah kebudayaan Indonesia mungkin di sini dalam arti bisa dicontohkan sebagai museum atau kalau di sini yang digambar saya ini adalah Candi Borobudur. Jadi dia bukan sebagai objek PBB ya. Kalau mungkin tempat wisata mah tetap bayar PBB ya. Dalam hati dalam sejarah ini sudah ada dari dulu dari zaman mungkin nenek moyang kita sudah ada cadar budaya itu sebagai eh, sejarah gitu. Baik, selanjutnya dalam bicara masalah PBB kita tidak lepas dari dasar hukumnya. Dasar hukum yang sekarang ini dipakai itu pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang ada perubahan lagi eh, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 98 dari 98 dari 98 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Semua ini mengatur tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan di dalam undang-undang ini. Bisa suatu saat Bapak Ibu untuk melihat dalamnya silakan download mengenai undang-undang ini ya. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ini berkaitan dengan hubungan dengan pemerintah daerah dalam tentang pajak dan distribusi daerah karena kita mengetahui PBB ini yang berperan adalah pemerintah daerah kecuali pusat pada sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan. Kalau sektor pedesaan perkotaan itu yang berperan pemerintah daerah untuk memungut PBB. Makanya kadang-kadang ada tarifnya berbeda antara misalnya di Jakarta dengan di daerah lainnya. Contoh mungkin di Palu atau di Sumatera atau eh, tarif PBB perkotaannya berbeda. Yang lebih mahal lagi kalau di daerah Jalan Tamrin sini. Sudirman Tamrin PBB-nya paling tinggi. Baik, kita bicara mengenai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Di dalam pajak bumi dan bangunan kita akan mengenal namanya nilai jual objek pajak. NJOP. NJOP, tolong diingat nih nanti ini ada rumusnya. Nilai jual objek pajak dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Besarnya NJOP PTKP ditetapkan 12 juta. Kadang-kadang dalam suatu praktek, misalnya kita membeli rumah nih, yang perlu diperhatikan, coba lihat PBB-nya daerah sini sekitar berapa. Nah, di situ bisa menentukan kita menjual suatu bangunan atau tanah. Ini apa sesuai dengan PBB harganya kita jual atau bisa jadi karena perkembangan pasar di daerah satu wilayah itu bisa di atas harga PBB. Bisa 100% atau berapa persen atau lebih mahal dari yang tertera di kartu PBB-nya itu. Biasanya begitu. Misalnya kita membeli satu rumah, mana Bu lihat PBB-nya? Oh, harganya sekian. Tapi pemasaran daerah situ lebih lebih tinggi dari nilai PBB. Kecuali orang tersebut emang butuh uang menjual berdasarkan bangunan atau tanah berdasarkan nilai di PBB. Ya. Baik, ini juga ada dasar NJOP PTKP-nya nilai jual objek pajak penghasilan tidak kena pajak sebesar 12 juta. Nanti ini sebagai pengurang untuk menekan besarnya PBB. Nah, selanjutnya, setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan. Nah, ini adalah beberapa komponen yang mempengaruhi pemerintah mengambil keputusan atau pemerintah daerah menerapkan tarif yang akan dia pakai. Salah satunya bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut. Nah, dilihat nanti mungkin setiap akhir periode diam-diam tim-tim ojek pajak berkeliling nih
Atau kita merasa, oh dulunya nilai kita kecil nih, saya meningkatkan, dibangun, dipugar, bangunannya jadi mewah, maka nanti nilai PBB-nya akan meningkat. Lebih tinggi dari yang nilai bangunan yang dasar yang dulu kita beli. Itu. Itu bisa kita ajukan secara permohonan atau nanti mungkin ada tim survei yang mendeteksi wilayah tersebut. Kemudian letak pengaruh ya, antara misalnya letak di misalnya contoh di Jakarta itu di daerah Sudirman atau Tamrin itu lebih tinggi rumah PBB-nya dibandingkan dengan daerah misalnya daerah tempat saya tinggal Tangerang. Nah, itu masih masih normal lah harganya, harga PBB-nya. Sekitar kalau di Tamrin bisa satu rumah bisa 1 M di atas PBB-nya. Kemudian rekayasa. Nah, rekayasa ini ya di kita mungkin dipugar atau diadakan apa perbaikan jadi direkayasa bangunan tersebut jadi lebih menarik, lebih hebat, lebih mewah, dicat, di apa. Nah, ini. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Ini juga sebagai faktor yang mempengaruhi nilai PBB. Umpamanya wilayah itu merupakan wilayah banyak kriminal atau dulunya terkenal dengan misalnya maaf ya sarang narkoba atau tempat prostitusi sehingga kondisi lingkungan pengaruhi nilai PBB bangunan tersebut. Nah, ini bisa atau wilayah kondisi di lingkungan rumah atau bangunan itu eh, dilakukan dengan pengamanan sistem kayak elektronik atau apa sehingga mempengaruhi nilai pajak PBB-nya. Itu bisa bisa seperti itu. Makanya kita mungkin kita juga bisa menganalisa misal saya mau beli wilayah yang ketat pengamanannya, wilayahnya bersih, aman dari kriminal atau gangguan kejahatan. Nah, bisa itu nilai PBB-nya lebih tinggi daripada wilayah satu wilayah yang hanya angsip atau sapam sapam yang dikelola masyarakat tanpa ada penutupan kiri kanan jalan. Nah, itu bisa jadi nilai PBB-nya lebih rendah daripada yang kalangan lingkungan yang eksklusif gitu. Pemanfaatan ini juga pengaruh ya pemanfaatan ini misalnya bangunan atau tanah itu dimanfaatkan untuk apa? Kita peruntukan juga nanti dinilai. Oh, tadinya tanah biasa dijadikan taman hiburan, taman wisata. Nah, nanti nilai PBB-nya lebih meningkat lagi. Baik. Sekarang kita bicara tentang tarif pajak bumi dan PB bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Di dalam PBB itu kita dibagi dua. Ada NJP di bawah 1 miliar, ada yang di atas 1 miliar. Ini pengaruh dari perhitungan rumusnya yang diterapkan oleh pemerintah. Salah satu misalnya kita melihat rumus untuk di bawah 1 miliar. PBB-nya adalah NJOP dikurang NJOP TKP dikali 20% dikali 0,5%. Ini rumusnya seperti ini. Nilai ojek pajak dikurangi nilai ojek pajak tidak kena pajak dikali 20% dikali 0,5. Atau dalam arti PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP PTKP dibagi 1.000. Ini kalau ada soal untuk mencari tarifnya kita menggunakan ini lebih mudah. Lebih mudah ya dapat nilai PBB-nya. Dibandingkan dengan rumus ini 20% ke 5%. Bagaimana juga ada rumus yang di atas NJOP-nya di atas 1 miliar. Perbedaannya adalah hanya di tarif ini 40%. Kalau yang di bawah 1 miliar 20%. Ya, nilai jual objek pajak. Nilai objek pajak. Oh, wilayah ini agak pasarannya misalnya kita membeli suatu rumah. Wah, dilihat rumah harganya 600 juta. Berarti kan nilai NJP-nya di bawah 1 miliar. Gitu. Nah, oh saya membeli rumah di wilayah eksklusif 1,5 miliar. Berarti nilai PBB-nya bisa kita cari secara manual dengan rumus di atas nilai 1 miliar seperti ini. Ya, sangat mudah ya Bapak Ibu rumusnya kita terapkan.
Penting kita analisa ya, NJOP-nya di bawah 1 miliar atau di atas 1 miliar. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada satu soal, contoh soal mengenai NJOP di bawah 1 miliar. Pak Nabil Ganteng memiliki sebidang tanah 400 meter persegi dan luarnya bangunan 250 meter persegi. Harga tanah 500.000 per meter persegi. Bangunan 500.000 per meter persegi. Nilai NJOP TKP ditetapkan oleh pemerintah sebesar 12 jutaan. Hitung PBB tentang Pak Nabil Ganteng. Ya, kita perhatikan, kita analisa. Tanahnya harganya di bawah, misalnya kalau yang dikalikan nggak sampai 1 miliar ya. Ini. Kalau kita jumlahin nggak sampai 1 miliar. Nah, contoh seperti ini. Yang perlu kita perhatikan adalah kita memakai rumus PBB dengan NJOP dikurang NJOP TKP dikali 20% dikali 0,5% atau PBB dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 1.000. Kenapa pakai rumus ini? Karena NJOP-nya di bawah 1 miliar. Ya, mari kita lihat jawabannya. PBB tanah kita kaliin 400 meter persegi dikali 500 per meter persegi sama dengan 200 juta. Terus nilai bangunannya 250 meter persegi dikali 500 sama dengan 125 juta. Kita jumlah 325 juta sebagai NJOP. Ini sebagai NJOP ini kita jumlah antara tanah dan bangunan. Lalu kita gunakan rumus yang ada di sini ya. Kita kalau ini hitung-hitungan nanti agak jelimet. Nah, tapi kita cari jalan pintasnya. PBB-nya 325 juta dikurang 12 juta dibagi 1.000. Nah ini kalau kita kurangin lalu kita dapat 313 juta dibagi 1.000. Nah ini hasilnya nanti sekitar ini enggak saya kena ini print nih. Ya, ya, oke. Nanti Bapak Ibu bisa hitung dah ya. Selanjutnya nah, ada nilai di atas 1 miliar. Pak Pajar memiliki tanah 1.000 meter persegi dan luas bangunan 800 meter persegi. Harga jualnya 1 juta per meter persegi. Bangunan 2 juta per meter persegi. Jika NJOP-nya 12 juta, maka hitunglah PBB tentang Pak Pajar. Nilai NJOP ini selalu berubah ya, Bapak Ibu. Kita siap menerima pengumuman dari pemerintah atau mungkin sekarang sekitar berapa ya 60 jutaan kali ya. Baik. Kita gunakan rumus walaupun nilai ininya nanti berubah tapi tetap rumus mah pakai yang rumus seperti ini. NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 500. Maka didapat dari soal di atas kita jabarkan tanah 1.000 meter persegi dikali 1 juta sama dengan 1 miliar. Bangunan 800 meter persegi kali 2 juta sama dengan 1,6 miliar. Dijumlah 2,6 miliar. Berarti NJOP-nya kita analisa di atas 1 miliar. Ya. Maka kita cari nilai PBB-nya dengan rumus 2,6 dikurang 12 juta dibagi 500. Didapat 2,588 miliar, 2,5 2 miliar 588 juta
dibagi 500 didapat PBB-nya 5.176.000. Lebih tinggi kalau bisa jadi kalau ibu bapak melihat pengumuman atau balone atau papan spanduk di pinggir jalan atau rumah di atas 1 miliaran. Wow, udah bisa bapak ibu hitung tuh nilai PBB-nya. Oh, satu ada baleno rumah dipasarkan 2 eman atau apa. Nah, kita udah terbayang. Wah, ini berarti kita bisa menggunakan rumus di atas 1 miliar. Kita bisa hitung. Beriseng-iseng. Baik. Nah, ini adalah materi untuk mengenai PBB perkotaan. Ya, Bapak Ibu. Yang sudah saya jabarkan cukup sederhana. Dan nanti cukup bermanfaat di dalam kehidupan Bapak Ibu atau di dalam menghitung pajak bangunan perusahaannya itu bisa dihitung. Berapa sih sebenarnya? Baik, selanjutnya biasanya kita mendapat SPPT PBB. Nah, malam ini akan saya bahas apa-apa yang kita baca di dalam satu lembaran SPPT PBB. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah melihat atau apa, mungkin biarin nambah pengetahuannya, makanya akan saya jelaskan. Ya, kita juga bisa nanti satu saat kita bisa, wah ini nggak sesuai nih dengan ketentuan PBB-nya di wilayah tersebut, bisa kita ajukan keberatan ke kantor PBB. Baik, biasanya setiap bulan Agustus atau September kita mendapat pemberitahuan ini. Surat pemberitahuan pajak terutang atas PBB. Ya, seperti ini. Ya, ini seragam di seluruh Indonesia. Ada lagi nanti lembaran kecilnya nih. Tapi yang penting ada lembaran yang besar ini. Ya, di sini saya akan jelaskan bacaan apa, komponen apa di dalam ininya. Ya, yang pertama mungkin kita harus menganalisa adalah ini nomor OP. Ini nomor induk, nomor induk bangunan tersebut. Ya, ini kita lihat ada 33.0.10.060.011.001 strip 0252.0. Nah, ini kita bisa baca. Mulai saat ini Bapak Ibu bisa ngebaca ini. Apa sih sebenarnya kalau sebenarnya pasti ini artinya apa sih ini? Yang pasti ini adalah nilai objek pajaknya nih. Nilai objek pajaknya atau MPWP-nya. Ya, ini seperti ini. Di mana ini kan ada tiga nih. Dalam arti satu provinsi menentukan provinsi. Misalnya mungkin ini provinsi di wilayah daerah ya. Kalau di Jakarta saya belum lihat juga di PBB saya sendiri belum saya lihat. Taruhlah kita ini tiga ini di depan adalah kode provinsinya. Terus kemudian kota. Kota mana? Di provinsi ini kota mana dia nih? Ada kode-kodenya. Kemudian 060 kecamatannya ya. 014 kelurahan. 001 mungkin blok tempat Bapak Ibu berada bangunannya. Di dalam satu wilayah tersebut perumahan apa nanti bloknya sini kelihatan. Kemudian ini nomor urut. Nomor urut. Urut di wilayah situ nomor urutnya berapa nih. Berdasarkan misalnya ini nomor urut. Terus ini adalah 0 kode khusus. Mungkin ada nanti ada kalau yang kode biasa rumah biasa kodenya biasa 0 atau yang khusus misalnya ada suatu istana atau di wilayah situ mungkin kodenya 1 atau apa atau bisa jadi misalnya rumahnya hebat apa ini mungkin ada kode khusus lagi ya. Oke. Jadi awal kita membaca di suatu lembaran ini adalah NOP-nya, nilai objek pajak ini. Identitasnya ya keterangannya ini. Oh ini saya tahu nih. Ya.
Nanti ini juga sebagai kode kita bayar, ya. Kemudian ada juga ini kalau ini sih nomor nomor perinan, nomor dari kelurahan kali, nomor sekian dikeluarinnya nih. Nah, terus ada lagi di atas ini. Ini akun dari akun kayak kode map ya, kode map. Di pajak kan suka ada tuh kode map pajak. Kalau umpamanya kalau PPh satu kan 41121. Kalau PPN 412111. Nah, ini juga ini kode PBB ini. 411311. Terus tahun. Nah, ini kita lihat nih tahunnya. Kita bisa baca di sini. Oh, ini tahun 2019. Nah, itu. Ya Bapak Ibu. Kita udah tahu kan tadi ini tahunnya, ya. Kemudian selanjutnya letak objek pajak. Nih di wilayahnya. Wilayah objek pajak ini, ya. Akan tertera waktu Bapak Ibu mendaftarkan PBB-nya akan kelihatan. Oh, ini PBB saya, rumah saya, rumah bangunannya di daerah ini, gitu. Ini sebenarnya contohnya di Klaten. Kemudian, nah ini nama pemiliknya, nama pemilik objek pajak ini yang terdaftar di kantor PBB. Di sini diartikan Pak Joko Susianto, ya. Kemudian, nah, bisa Bapak Ibu bisa komplain kalau namanya berbeda. Kok nama saya? Atau kita beli bangunan kita belum rubah nama PBB-nya, bisa ajukan permohonan perubahan data di kantor PBB. Tadinya misalnya Pak Joko udah kita beli jadi Pak Mamat atau apa gitu. Ini nanti cepatnya kita harus mengadakan perubahan identitas di dalam kartu PBB. Oh ya Bapak Ibu, PBB itu bukan suatu dasar bahwa kita memiliki bangunan itu ya, bukan. Lain dengan sertifikat, ya. Oh, kemarin kan ada orang kan di satu daerah ada AJB, ada PBB-nya. Nah, itu baru akte doang bahwa kita ada data saksi, bukan berarti uh, wilayah tersebut adalah punya kita. Cuman hanya siapa yang memanfaatkan bangunan atau tanah tersebut itu oleh negara harus membayar pajaknya gitu. Itu aja, bukan suatu identitas bahwa itu memiliki. Baik, di surat ini ada namanya objek pajak. Bumi bangunan atau tambang atau pertuanan ini bisa menentukan di sini, ya. Di tera ada bumi dan bangunan di sebelah sini nanti ada nilainya juga. Luasnya berapa, ya. Bumi dan bangunan itu. Kemudian ada kelas-kelasnya ini. Seperti sekolah untuk menentukan nilai dari NJOP-nya di suatu wilayah sudah ditentukan oleh pemerintah. Oh, kelas 79 nilainya 103.000. Kelas 025 nilai bangunannya 599 gitu. Nah, ini nilai objek per meternya ini. Dari kelas-kelas ini dinilai sama pemerintah sekian. Kemudian di total antara luas dikali dengan NJOP berapa di sini dan nilai NJOP-nya. Antara luas bangunan dikali NJOP per meter perseginya berapa. Maka di total sekian, ya. Kemudian ada nilai yang sudah kita total dasar hitungan pengenaan PBB-nya, nilai ujian. Seperti ini ya. Nah, di sini nilai NJOP dia kena ke pajaknya sekitar nol, ya. Nggak ada. Mungkin ada ketentuan ya bahwa ada suatu daerah dibebaskan tidak kena pajak. Ini kan berarti nol nih. NJOP dihitung 0,1% dikaliin nilai NJOP-nya nih 58.520 ya. Sebesar 68.520. Nah, ini kan di Klaten nih. Tarifnya 0,1% dengan yang untuk kelas ini. Kelas yang ditentukan ini atau di suatu daerah yang di sini ini tarifnya sebesar 0,1%. Ya. Ke bawah lagi kita akan menentukan terbilangnya. Terbilangnya berapa nih? Terbilang ini harus sama dengan
jumlah yang ada di sini ya atau di sini. Jangan sampai berbeda. Di sini kan contohnya 68.520. Maka di sini terbilangnya 68.520 rupiah. Ya. Kemudian kita ke bawah lagi ada tanggal jatuh tempo. Ya. Sebaiknya jatuh tempo ini kita membayarnya jangan sampai lewat tanggal 30 September. Kita bayar 29 September. Kalau tidak kita kena denda. Denda bunga. Apalagi kita ada sebagian orang dapat ini nggak dibayar sampai 5 tahun. Nanti bunganya berbunga ini. Tentu tiba-tiba kalau kita bayar selama 5 tahun, dilihat kantor pajak, dicek, atau sama banknya dicek, oh Bapak punya tagihan selama misalnya, ini kan dikeluarkan 2019, 2020, atau baru dibayar di tahun 2025. Itu nilai PBB-nya numpuk-menumpuk. Ya. Selanjutnya adalah ini tanggal dikeluarkannya SPTPT ini. Ya. Ada tanda tangan, ininya, wilayahnya. Nah, ini ada stempel kantor PBB. Nah, ini udah resmi nih. Tidak ada penipuan. Biasanya emang antara bulan Agustus dan September ada pengumuman. PBB sudah silakan diambil di kantor kelurahan. Atau nanti pihak kelurahan menyerahkan ke RT RW untuk diserahkan ke wilayah masing-masing. Gitu. Biasanya seperti begitu. Nah, oke. Itu saja mengenai PB perkotaan dan mengenai surat pemberitahuan pajak terutang ya. Untuk materi selanjutnya sebelum kita melangkah, eh, bila Bapak Ibu untuk bertanya, saya persilakan. Semoga pertanyaan Bapak Ibu bisa saya jawab sekarang. Silakan, monggo. Sangat mudah. Ya, siapa ya ini? Halo, sinyalnya putus-putus. Silakan yang mau bertanya atau ada problem mengenai PBB. Mungkin kita bisa berdiskusi. Malam, Pak. Iya. Halo? Ya, Panto, silakan. Ya, Pak, mau nanya terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Ini kan misalnya kalau kita beli tanah, terus ada sertifikat, pasti ada PBB-nya ya, Pak. Hmm. Iya. Biasanya nilai NJOP-nya itu tergantung dari yang daerahnya di mana atau letak 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 jalannya. Ataukah misalnya daerah itu menentukan tinggi atau rendahnya nilai NJOP yang akan kita bayarkan setiap tahunnya, Pak. Iya, Nah, benar. pertanyaannya gini, Pak. Kalau misalnya nih saya beli tanah, kemudian saya mau bayar PBB, cuma tanah tok misalnya nih setiap tahun saya bayar. Terus kemudian 2 tahun kemudian tuh saya bangun rumah nih misalnya, Pak. Jadi di atas tanah Mm-mm. itu udah ada bangunan rumah yang sudah berdiri. Nah, eh, kalau kalau yang saya alami yang terjadi di rumah saya ini udah 2 tahun, hampir 2 tahun saya tempatin rumah dengan tanah, itu masih hitungannya masih NJOP yang lama, Pak, gitu. Ah, terus saya udah pernah lapor di Dinas Pendapatan. Mm-mm. Katanya nanti akan diupdate, Pak. Jadi itu eh, dia sih cuma minta luas bangunannya berapa, ininya nggak ada minta sertifikat. Nah, kalau misalnya saya sudah lapor begitu, terus kemudian tahun depannya tidak berubah nominalnya, berarti bukan salah saya dong, Pak ya? Iya. Atau gimana? Atau prosedurnya gimana, Pak, biasanya? Biasanya, Kasih, Pak. iya baik. Eh, Berarti satu tanah tadinya kosong, sekarang udah ada bangunan. Untuk merubah PBB, berarti harus diupdate. Nah, update ini bisa mengacu ke misalnya instansi tertentu. Atau kalau emang di wilayah situ ada kantor PBB,
Pak Anto bisa langsung aja ke PBB, jangan ke pemerintah. Oh gitu. Iya, biasanya ada suatu wilayah kantor PBB nih. Ah, Selain kantor pajak ya, tanya ya, aja. Nah, kita cari nih kantor PBB wilayah situ kan nanti kan berpusat di perwilayah. Misalnya kantor PBB itu memegang berapa kecamatan. Itu Pak. Lebih baik masuk ke kantor PBB pasti nanti lebih cepat diurusnya. Itu. Atau kalau nggak mau pusing, Bapak nyuruh notaris. Tapi bayar lagi dong. iya ada biayanya gitu biaya bukan biaya ini sih biaya transport kali bukan biaya Oh, biaya BHTB bukan kirain 10% dari nilai objek pajak. tergantung notarisnya atau jalan sendiri lah misalnya Pak Anto eh, mana sih kantor PBB sini sih. Daripada lapor ke kecamatan nggak digubris-gubris Mm-mm. itu kan berarti nggak digubris Pak Anto. Ya Ya, kan, nanti turun tuh tim dari PBB, dilihat, diukur lagi, bener nggak nih? Ada tim pengukurnya gitu, seperti kita membuat surat tanah lagi gitu. Nah itu pantau. seperti itu. Nah, terus satu lagi Pak, Eh, gini, eh, itu memang kalau yang saya perhatikan itu kayak sepertinya ada perbedaan untuk tarif PBB ya Pak ya. Seperti kalau misalnya bangunan rumah dengan misalnya pelayanan publik Pak. Pelayanan publik itu misalnya SPBU gitu. Iya, Kebetulan kan kami punya SPBU. Jadi sebenarnya kalau mau diukur dari bangunannya SPBU kami itu yang untuk kantornya itu kan cuma ukurannya mungkin lebarnya 6 kali 15 gitu Pak. Ya, bener. 6 kali 15 nggak sampai lah mungkin 15. Tapi pada kenyataannya itu setiap tahunnya itu kami bayar PBB-nya itu sekitar 44 jutaan gitu Pak. Iya, Besar. Pernah tuh kami komplain ke kantor dinas pendapatan bahwa kok bisa ini hitungannya seperti apa kalau misalnya untuk PBB itu. Terus mereka jelaskan bahwa kalau untuk bangunannya ini kita hitungnya seperti ini Pak. Terus kemudian SPBU ini kita hitung juga itu yang apanya tuh ya Pak, yang kan kalau SPBU kan atapnya kan tinggi tuh Pak, tapi iya, kan tidak full. Nah, itu juga dihitung Pak, jadi biayanya jadi besar. iya. Dia ngitungnya per ini, misalnya untuk yang kantor dihitung berapa, terus dikali lagi, yang ini dihitung lagi, itu pantau. Sistemnya begitu, dihitung, dilihat, itu tiba-tiba ditotalin gitu. Seperti itu Pak Anto. Nah, karena kan peruntukannya berbeda-beda. Kalau Pak Anto cuma untuk SPBU cuma bangunan menyatu, ah, nggak ada Hmm? peruntukannya, kan Iya, itu mungkin lebih murah. Itu dilihat peruntukan alas untuk mengisi apa, motor-motor atau mobil kan. Nah itu kan diperuntukkan lagi, dihitung lagi. alasannya kemarin itu karena untuk apa pelayanan publik gitu Pak. Jadi Mm-mm. agak mahal. Harusnya sih ada diskon ya kalau untuk SPBU ya. Ya. Iya, Harus harusnya iya Pak. kan kita masih bisa kategorikan sebagai kayak eh, puskesmas atau apa gitu. Walaupun kan SPBU itu nilai labanya kan agak udah ditentuin sama pemerintah, nilai Iya, agak marginnya banyak. kecil. Iya, Pas iya. subsidi Pak. Harusnya sih ada kebijaksanaan. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih informasinya. Iya. Baik, ada yang lain lagi? Peserta yang lain silakan mau bertanya. Nanti saya juga ada lagi nih PBB mengenai eh, perkebunan, pertanian ada apa ini dalam bentuk habis ini ya, habis ini ada materi yang lain seperti itu. Oke. Kalau nggak ada, berarti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan buka mengenai eh, belum dibuka nih.
Bentar ya. Baik, udah ketemu nih. Baik, saya akan kasih suatu materi mengenai di dalam PBB ini ada istilahnya PBB P2 sama PBB non P2. Non P2 berarti PBB P3 istilahnya. Ini sekarang ini dibedakan untuk pedesaan perkotaan itu masuk kategorinya P2 ya P2. Arti PBB tadi kan udah Bapak Ibu tahu kan. Nah, saya hanya menjelaskan di dalam PBB itu ada terbagi dari P3 sama P2 sektor tertentu lainnya ini. Dasar hukum itu hampir sama. Sini saya tambahkan sedikit. Ada tadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2085 tentang PBB. Terus nomor 12 94 Undang-Undang PBB juga. Ada lagi Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang APP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terus PMK 2002 nomor 234 tahun 2022 tentang pajak sektor tertentu. Terus peraturan dan lain pelaksanaan aja ini. Ya, ini adalah dasar dari suatu pengenaan non PBB non B, P2 atau kita artikan dengan PBB P3 ya. Baik, jenis yang non P2 ini bisa kita masukkan P2 ini tetap desa, terus dalam arti seperti PBB perkebunan, PBB perhutanan, PBB pertambangan, mungkin nanti ada PBB, ada enggak ya PBB laut? Kemarin kan laut diuruk tuh, nanti PB-nya baru bisa dihitung. Laut diuruk, airnya surut, nah itu nanti ditentukan ada PBB-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke PBB pedesaan ya. Seperti biasa PBB pedesaan ini atas bumi dan bangunan yang berada di suatu wilayah desa dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan darat. Saat ini dipungut oleh pemerintah daerah. Ini ada bagian dari PBB P2. Kalau ada yang mana yang desa ini ya. Oke. Objek pedesaan. Nah, tadi kan saya bisa sebutkan. Eh, eh, eh. Objek PBB pedesaan bisa bentuk sawah, ladang, kebun rakyat, tambak, bangunan pertanian sederhana. Ya, ini objeknya. Ya, bisa sawah, ladang, kebun raya, tambak, bangunan pertanian sederhana. Tambak ini dalam arti kayaknya ada di pinggir lepas pantai kan ada tambak udang atau tambak bandeng gitu. Ya, yang disembudayakan oleh pedesaan. Selanjutnya, subjeknya bisa orang pribadi, badan yang punya hak atas bumi dan bangunan. Wajib pajaknya pihak yang memegang objek pajak tersebut. Eh, eh. Tarif PBB pedesaan sebesar 0,5% kali NJOP kena pajak. Jadi nggak ada pengurangan NJOP PTKP ini. Kita tarifnya seperti ini. Contohnya NJOP tanah 200 juta, NJOP PTKP 10 juta diterapkan sebagai 10 juta, tapi tetap tarif. Biasanya tarifnya kan ini tergantung sudah ditetapkan misalnya 0,1%, walaupun batas maksimal 0,5%. Yang pasti nggak bisa lewat dari 0,5%, udah di maksimalnya. Nggak bisa ada 10%, nggak ada NJOP-nya. Rendah boleh. Kayak kemarin kan ada demo NJOP-nya tarifnya gila-gilaan ya di daerah mana itu sehingga di demo.
bupatinya diturunkan. Ya. Kita kembali lagi cara menghitungnya 200 juta dikurang 100 juta sebesar 190 juta langsung dikalikan 0,1%. Berarti PBB utangnya 0,1% dikali 150 juta sebesar 190 juta. Ya, itu cara cara menentukan NJOP pedesaan. Selanjutnya kita akan masuk ke PBB perkebunan. PBB perkebunan ini adalah pajak atas bumi dan bangunan yang digunakan untuk usaha perkebunan skala besar. Seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, tebu. Ini yang digunakan. Ya. Objeknya tanah perkebunan, bangun pabrik pengolahan, jalan kebun, sarana produksi permanen. Di dalam ini ada objeknya apa aja dalam suatu perkebunan ini. Seperti yang tadi tentang SPBU kan di dalamnya ada bangunan kantor, bangunan pengisian bahan bakarnya. Nah, ada juga mungkin nanti di situ ada bangunan tentang keamanan, kantor Sapam. Bisa jadi SPB itu ada bangunan untuk ATM. Bisa jadi gitu. Maka dihitungnya secara keseluruhan dianalisa semua sehingga dari seksi bangunan itu sehingga menghasilkan PBB yang cukup nilainya tinggi ya. Baik, kembali lagi ke sini. Objek PB perkebunan bisa tanah perkebunan, bangunan pabrik pengolahan, jalan kebunan, sarana produksi permanen. Ini dihitung secara objek di dalam perkebunan ya. Subjeknya badan usaha perkebunan. Bisa PT, BUMN, BUMD, bisa juga perorangan yang punya perkebunan. Ya. Dasar pengenanya adalah NJP sektor perkebunan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Tarif PBB-nya maksimal 0,5%. Contoh NJP perkebunan 50 miliar, maka langsung PBB-nya 0,5% dikali 50 miliar. Bisa 250 jutaan. Nah, ini contohnya mungkin enggak ditentukan yang di sini misalnya ada tanah perkebunan, ada ininya apa enggak ditentukan dalam soal contoh ini ya. Bisa jadi nanti ada kalau kita bekerja di satu perkebunan pasti nanti melihat PBB-nya ada unsur-unsur yang ada di sini. Bangunan berapa sih PBB-nya ini apa? Selanjutnya adalah PBB perhutanan. Nah, PBB perhutanan dikenakan oleh atas kawasan hutan yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh badan usaha antara lain hutan produksi, hutan tanaman industri (HTI). Ya. Objeknya bumi kawasan hutan. Terus bangunan pendukung kegiatan hutan. Subjeknya pemegang izin usaha pemanfaatan hutan. Ini subjeknya. Tarifnya maksimal 0,5% dari NJOP. Contoh, NJOP kawasan hutan sebesar 20 miliar. Miliar ya ini ya. Dikali 0,5% kali 20 miliar sebesar 100 juta. Baik, saya akan lanjutkan lagi PBB pertambangan. PBB pertambangan dikenakan atas bumi dan bangunan yang digunakan oleh kegiatan pertambangan meliputi pertambangan mineral, batu bara, migas, panas bumi. Objeknya, wilayah izin usaha pertambangan, bangunan tambang, fasilitas produksi. Subjeknya, tarif PBB, subjeknya bisa perusahaan pertambangan ya. Mungkin di daerah Manowari itu ada pertambangan nikel, PBB atas pertambangan ya. Tarif PBB pertambangan maksimal 0,5%. Contoh, sudah ditentukan kali ini kita ini acara global NDOP-nya wilayah tambang sebesar 100 miliar. Maka PBB-nya 0,5% kali 100 miliar sebesar 500 ribu. Ini 100 juta ya ini. Ini 100 miliar. Artinya, baik, kita bisa mengambil kesimpulan dari materi atas antara PBB pedesaan dan sektor lainnya di mana aspek PBB pedesaan, PBB perkebunan, pemungutnya ada Pemda.
PBB perkebunan, pertukaran pertambangan, pemungutnya pemerintah pusat. Skala pedesaan berupa rakyat. Kalau perkebunan, pertamanan, pertambangan skalanya besar. Ini skalanya kecil ya. Terus dasar hukumnya adalah Undang-Undang APBD dan Perda Undang-Undang PBB MPK yang tadi bisa disebutkan. Tarifnya kalau pedesaan di bawah 0,5%, kalau perkebunan maksimal 0,5%. Nah, kalau rakyat mah nggak bakal mencapai 0,5%. Tapi kalau perkebunan skala besar bisa maksimal 0,5%. Ya. Ini ada contoh, ada beberapa contoh mengenai perhitungan PBB non P2. Ya, di mana non P2 ini dipungut oleh pemerintah pusat, tarifnya 0,5% maksimal, dasarnya NJPOP terkait sektor terkait, ya, catatan umumnya. Contoh perkebunan PT Sawit Makmur memiliki usaha perkebunan kelapa dan sawit dengan NJOP bumi perkebunan sebesar 40 miliar. NJOP bangunan pabrik jalan kebun kamu kita bisa dihitung 10 miliar. Maka totalnya 40 miliar tambah 10 miliar sebesar 50 miliar. Bagaimana berapa NJOP-nya? Nah, ini karena usaha perkebunan skala besar maka dikali 0,5% kali 50 miliar sebesar 250 juta. Oke. Contoh perhutanan. PT Hutan Lestari memegang izin usaha tanaman industri HTI dengan NJP Bumi Kawasan Hutan 18 miliar. NJP bangunan pendukungnya 2 miliar. Maka di total NJP-nya adalah 18 miliar tambah 2 miliar sebesar 20 miliar. Dihitung PBB-nya tinggal kita kakekkan aja. Maksimalnya 0,5% kali 20 miliar sebesar 100 miliar. Sama pertambangan PBB pertambangan mineral. PT Tambang Mina Jaya memiliki wilayah tambang dengan NJOP Bumi Tambangan 80 miliar. Nilai bangunan dan fasilitas 20 miliar. Maka perhitungannya adalah NJP totalnya 80 miliar tambah 20 miliar sebesar 100 miliar dikali PBB-nya 0,5% kali 100 miliar sebesar 500 juta. Contoh juga pertambangan migas. Kontrak kontak kerjasama KKKS Migas memiliki NJOP Bumi Migas 150 miliar. NJP bangunan produksi 50 miliar. Hitungannya NDP total 200 miliar. Maka dicari PB terutangnya 0,5% kali 200 miliar sebesar 1 miliar. Contoh PBB panas bumi dan bungan geoterma. PBB Energi Panas Bumi memiliki NJOP Bumi 60 miliar, NJOP Bangunan dan Instalasi 15 miliar, di total sebesar 70 miliar, maka PBB-nya 0,5% dikali 70 miliar sebesar 370 juta. Nah, baik, itu materi mengenai PBB sektor lainnya yang bisa saya informasikan ke Bapak Ibu. Umpamanya ada soal, tinggal melihat aja contoh yang di sini. Nanti satu saat ujiannya bisa melihat contoh soal yang seperti ini ya. Sangat mudah lah, tinggal kalian 0,5% didapat PBB terutangnya. Baik. Saya lanjutkan dengan materi mengenai bentar. Mana ya? Berarti saya panggil dulu.
Baik, selanjutnya saya akan sarankan mengenai materi mengenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHPTB). Pengertian BH, PBHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang terdatang akibat adanya peristiwa hukum, perbuatan hukum yang mengakibatkan perpindahan atau timbulnya hak atas tanah dan bangunan tersebut. Saat ini BPHTB merupakan pajak daerah. Nah, di dalam arti ini kita melihat adanya peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Nah, di sini diartikan mengakibatkan berpindah atau timbulnya hak atas tanah bangunan. Ini adalah pajak sebenarnya disebut pajak penjualan atas tanah atau bangunan. Ya, biasa umumnya disebut pajak penjualan. Bisa penjualan yang dilakukan pihak pembeli maupun pihak penjual. Ini bisa jadi misalnya si A beli rumah tapi untuk mengganti namanya di dalam sertifikatnya atau di satu seperti bukti otentik hukumnya bisa SAG, SAM. Nah, di situ sewaktu kita mengganti pemiliknya maka dikenakan BH, BPHTB oleh yang biasanya dilakukan pihak notaris. Tapi saya pernah melihat atau mengalami atau melihat contoh orang waktu menentukan nilai ini dia nggak mau besar. Akhirnya notaris mengikutin. Setelah dibuatkan bukti setornya, bukti pembayaran ke kas negara, itu sampai ke Ditjen Pajak atau KPP setempat. Dianalisa, loh, wilayah segitu kan harganya lebih tinggi daripada yang dia bayar. Maka nanti orang tersebut akan kena surat SP2DK bahwa kamu menentukan nilai BPHTB-nya terlalu jompang, tidak sesuai dengan harga pasaran tanah atau bangunan tersebut. Maka disuruh bayar lagi. Maka saya sarankan Bapak Ibu jangan bermain di sini. Tapi bermainnya agak sedikit, jangan terlalu jompang aja. Umpamanya pasaran di sini 700. Ya kita mau mengurangin minta notarisnya misalnya 600 atau 6,5. Jangan sampai dikenakan 300. Itu berbahaya. Nanti dipanggil lagi untuk dibayar lagi sama pihak pajak bahwa nilai BHTB-nya tidak sesuai. Dan bukti dari ini nanti sebagai penyataan di dalam SPTOP itu bisa dilampirkan bahwa kita membeli bangunan tanah itu sudah dibayar pajaknya walaupun istilahnya final ini. Kita hanya melampirkan aja di SPTOP. Atau kita bertambah atas pembelian bangunan tanah tersebut maka awal kitanya membeli di suatu tahun itu maka kita lampirin aja di SPTOP-nya. Biarin kita nyaman, biarin aman. Gitu. Itu saran saya dari saya aja. Suatu saat nanti kalau misalnya Bapak Ibu beli tanah atau bangunan dan harus dimasukkan ke SPTOP sebagai atanya bertambah, maka lampirkanlah bukti BHTB-nya, PPHTB-nya itu. Baik, di sini dasar hukumnya bisa Bapak Ibu baca ya. Saya nggak lanjutin terlalu ke dalam. Yang pasti nomor 1 tahun 2002 ini ada hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini ya, dasar ininya ya. Terus kemudian nomor 28 tahun 2002 tentang pajak daerah dan distribusi daerah karena hubungannya dengan pemerintah daerah semua ini. Nah, ini juga peraturan daerah yang menunjang peraturan kepala daerah yang terkait dengan atas pemungutan tersebut. Oke. Nah, di sini objek BHTB apa? Pertama jual beli. Nah, itu udah pasti. Nanti Bapak Ibu kalau melakukan jual beli rumah atau tanah pasti ini tergolong ada BHTB-nya. Tapi sebaiknya
kita membeli rumah atau bangunan saat itu juga bayar BHTB, jangan nanti antar aja nanti nilainya ditentukan meningkat lagi. Oh nanti aja 5 tahun lagi berarti nilai bangunan tersebut sudah berubah maka pajaknya bakalan meningkat lagi. Jadi pas saat kita beli urus BBHTB-nya. Kemudian tukar menukar, hibah, hibah wasiat, warisan, pemasukan dalam perseroan pemasukan dalam perseroan atau badan. Mungkin ada peralihan tanah orang pribadi. Ini tanah saya masukin sebagai saham di perusahaan tersebut, maka perusahaan wajib membalik nama tadinya namanya perorangan menjadi namanya perusahaan tanah tersebut atau bangunan. Itu diartikan sebagai ini. Pemisahan hak. Nah, ini bisa jadi antara misalnya tadinya AGB jadi hak milik. Nah, putusan hakim. Ada keputusan hakim bahwa yang benar adalah tanah milik si A, maka langsung kita melakukan perubahan nama. Kita bayar BHTB-nya. Pemberian hak baru bisa jadi dari hubungan dengan pemisahan dan hak yang ini. Tadinya AGB jadi hak milik. Subjek bisa orang pribadi, badan, atau terus wajib pajaknya yang memperoleh hak tersebut subjeknya. Selanjutnya dasarnya apa? Nah, ini nilai perolehan objek pajak NPOP. Nilai perolehan objek pajak yaitu harga transaksi jual beli, jika jual beli, nilai pasar, hibah atau warisan, terus NJP PBB jika tidak diketahui nilai nilai transaksinya. Ini dasarnya, ya. Semua ini nanti memacu sebenarnya yang aman ini adalah nilai pasar. Yang di atas juga bisa nilai pasarnya, nilai pasar juga ini bisa. NPOP tidak kena pajak. Nah, ini juga ada masanya adalah perda 60 juta. Oh ya, tadi BHTB nanti kita dikurangi dengan 60 juta. Harga jual dikurang 60 juta dikali 0,5%. Dikali maaf, dikali 5%. Pajak ininya 5%. Sebenarnya yang dikenakan itu kalau BHTB itu pajak pembeli sebenarnya 5%. Karena dia melakukan peralihan nama, penggantian nama. Bahwa bangunannya tadinya milik A jadi milik B karena dijual beli itu. Rumusnya 5% kali MPOP nilai objek nilai pokok objek pajak dikurang MPOP PTKP dan nanti dikurang dengan 60 juta nih nilai OP-nya. Harga transaksi dikurang 60 juta baru dikali 5%. Contohnya harga transaksi 500 juta. Nah, MPOP PTKP kita cari DPP-nya. 500 juta dikurang 60 juta dia dapat 40 juta. Maka BHTB-nya 5% 22 juta. Nah, makanya kadang-kadang kita melakukan istilahnya sepertikat nih, sepertikat ganti nama itu suatu bangunan itu bisa melonjak, belum belum bayar notarisnya, belum bayar PHTB-nya, gitu. Biasanya suka itu. Pas kita jual, kita juga harus memperhitungkan nih, Bapak Ibu kita harus menjual bangunan. Nah, BHTB-nya berapa atau biaya notarisnya berapa nih? Kita hitung nih dalam harga jual atau kita beli bangunan ini kita hitung nih. Nanti pengurusannya berapa yang harus kita keluarkan untuk bangunan atau tanah tersebut. Seperti ini kita udah jelaskan BHTB-nya 5% ya. Ini sebagai acuan Bapak Ibu nih dalam ganti balik nama ini ya, 5% ini. Warisan juga begitu, bukan berarti kalau warisan, misalnya NDOP tanah bangunan 300 juta, NPWT warisan 300 juta. Ini bisa juga kalau warisan ditentukan oleh perda tertentu bisa kena pajak atau tidak. Ya, pokoknya tergantung dari NPO PTKP-nya ini.
Pamannya PT KP pemerintah daerah tertentu misalnya 660 juta, maka mungkin kena pajaknya 5%. Ya. Eh. BATB nihil. Jual beli sejak tanda tangannya oleh akad PPHT. Warisan sejak pendaftaran peralihan hak. Putusan hakim sejak putusan hakim hukum tetap. Saat terutang BATB ya. Nah, ini tadi di sini ya nihil ya. Ini saat terutangnya bisa dihitung dari jual beli, warisan, putusan hakim. Saat terutangnya. Oke. Tadi adalah tentang materi BPHTB di mana kesimpulannya NJOP dikurang NJOP TKP dikali tarifnya 5% itu. Yang perlu Bapak Ibu ingat ya. Kemudian kita ke seksi materi yang terakhir yaitu bea materai. Nah, ini sih udah nggak asing lagi ya untuk bea materai ini ya. Sekarang ini kan pasti bea materai itu 10.000. Pokoknya 10.000. Tapi objeknya yang perlu Bapak Ibu tahu adalah surat perjanjian, akta notaris PPAT dan PPAT, surat kuasa, dokumen transaksi secara berharga, dokumen lelang, dokumen yang menyebutkan nilai uang. Nah, yang perlu guys bawain ini adalah ini dokumen yang menyangkut nilai uang. Kenapa? Sebenarnya uh, saya pernah ditegur sama pemeriksa di apa Madia ya. Dia melihat kok invoice penjualan dikenakan materai. Kata dia gitu. Harusnya kan nggak usah. Kecuali invoice-nya itu merupakan bukti bahwa dia sudah lunas tagihannya atau kita nagih dia langsung bayar. Tidak usah lagi diterbitkannya kwitansi. Karena menyangkut nilai uang. Nih nilai uang. Kalau invoice kan cuma nilai bahwa saya nagih penjualan atau apa senilai itu. Bukan berarti nilai uangnya udah diambil. Harusnya begitu. Makanya pernah dikritik oleh bagian KPP Madia itu, Pak, ini harusnya sih invoice, tahu saya kata-kata dia nggak usah dimaterain. Tapi yang dimaterain adalah bukti kwitansi bahwa kita sudah menerima uang dan mereka minta buktinya itu disebutnya mungkin ada suatu kesalahan sebenarnya penerapan bea materai itu. Ya, itu aja mungkin nanti bisa kita setelah ini diskusi mengenai biometri yang mengenai itu invoice. Itu yang saya dapat pelajaran dari suatu saya mendampingi pemeriksaan di KPP Madia. Dia lihat buktinya atas transaksi-transaksi, kok ini ada materainya. Harusnya kan nggak usah, Pak. Ya, malah Bapak tahu nggak fungsi dari materai gitu. Gituin saya. Oke. Yang tidak dikenakan biaya materai, dokumen lalu lintas orang barang. Ijazah, bukti pembayaran pajak, bukti internal pemerintah. Ini yang tidak Maka yang tadi disebut antara invoice itu ada kerancuan di dalam masyarakat. Kita nagih aja invoice kita bikin. Nah, kalau uangnya udah masuk, dia minta tanda bukti, kwitansi baru kita materain. Itu, ya. Tarifnya 10.000. Tidak ada lagi batas-batas. Dulu mah dibatasin antara 3.000 atau 6.000. Mungkin tahun akan datang meningkat lagi nih biaya materi jadi 15.000. Subjek materai penandatangan dokumen, mendapat manfaat dari dokumen. Nah, ini juga mungkin kalau kita perjanjian kerja atau apa, kita sebaiknya memang ada di materai. Kenapa? Nanti suatu saat sebagai bukti di pengadilan kita sudah tidak memeteraikan lagi. Sebaiknya begitu. Gak sama apa kita materain. Tanda tangan pihak kedua pihak sebaiknya dimaterain. Nanti ada wan prestasi baru kita kan udah punya bukti bahwa eh, sudah bermaterai gitu. Atau eh, misalnya Bapak Ibu menyewakan rumah. Nah, itu harusnya di atas materai. Satu saat mereka ngeles atau apa dari perjanjian itu kan bisa sebagai bukti.
Bisa juga kita meminjamkan uang ke pihak lain, kita ada surat pernyataan kita bermaterai dulu. Baik. Nah, satu termaterai, saat dokumen ditandatangani, saat dokumen digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Contoh, sewa. Nah ini ya, tadi saya bilang sewa, ditandatangani perjanjian sewa, maka dokumen perjanjian dikenakan biaya materai 10.000. Dapat menggunakan materai tempel atau e-materai. Nah sekarang juga ini ada namanya e-materai. Ya, materai yang di stempel di ke kantor pos gitu. Jas, materai stempel. Surat pernyataan bermaterai, surat pernyataan sekarang kamu membayar utang. Nah, bisa dimaterain. Kita kasih somasi, kita buat pernyataan bahwa dia sanggup bayar, kita kasih materainya. Oke. Nah, ini perbedaan antara BHTB dengan biaya materai. Aspek jenis pajaknya, BHTB pajak daerah, biaya materai pajak pusat. Jadi pusat yang menerbitkan bukti materai gitu, apa namanya materai stempel. Kemudian objeknya perolehan tanah bangunan dan kalau biaya materai dokumen. Tarif maksimal 5%, tarif biaya materai 10.000. Dasar hukumnya Undang-Undang PKPD, Perda dan Undang-Undang Materai. Wajib pajaknya penerima hak pihak yang terkait dengan dokumen. Oke, ini adalah materi yang hari ini yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Eh, Waktu sudah malam, tapi saya batasin kalau mau ada yang bertanya silakan. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu mau bertanya atau suatu mempunyai pengalaman mengenai tentang BATB atau materai. Silakan saya buka zona pertanyaan. Malam Pak. Iya, malam Pak Anto yang Ah, rajin nanya nih. dikit aja Pak. Ini Ya, tadi bahas mengenai materai, cuma kan nggak bahas sampai habis. Jadi saya cuma kepengen nanya eh apa eh, biaya materai itu dihitung sebagai pendapatan pusat tadi Pak ya? materai. Oh Ya, iya, yang melakukan adalah percetakannya pusat. pusat. Jadi Percetakan i- negara. Percetakan sejak negara. sejak kapan itu maksudnya dicatat sebagai pendapatan negara Pak? Padahal kan itu materai kan biasanya kan kita beli di kantor pos. Apakah dari kantor pos dari pusat itu udah ngirim ke kantor pos itu sudah dicatat sebagai pendapatan negara? Bisa jadi begini Pak Anto, misalnya kantor pos butuh materai. Dia beli Ah, dalam berapa lembar. ya Kirim dari, uangnya. Dan saat itu juga dicatat sebagai pendapatan. pendapatan. Ya karena kan Iya, kalau kantor pos beli ke negara nih misalnya Pak dalam jumlah yang banyak, mereka iya, kan akan mendistribusikan ke orang-orang itu kan nanti orang yang beli Pak. Jadi bisa iya, jadi dalam kalau misalnya dia beli 10.000 misalnya belum tentu kan habis dalam waktu sebulan itu kan Pak. Karena iya, itu yang saya maksud itu maksudnya pasti apakah langsung dicatat itu sebagai pendapatan negara ataukah bagaimana gitu iya. Saat kantor pos melakukan apa? pembelian. Iya, PO atau apa udah dibayar. Nah, negara mencatatnya. Terus kantor pos sebagai apa? Nah, sebagai persediaan. Misalnya dia kejual, berarti sebagai pendapatan. Misalnya kita beli kantor pos. Nah, itu. Kantor pos. Iya, Terus jadi kalau persediaan. yang untuk materai 10.000 sekarang itu yang wajib pakai kalau kwitansi nominal di atas masih di atas 5 juta Pak ya? Iya, bisa jadi 5 juta. Atau emang kita perlu bermaterai nggak masalah. 500.000 kita materain aja. Nggak masalah gitu, Nggak nggak harus. masalah. Enggak, itu kan sebagai bukti bahwa kita sudah menerima uang. Tapi kan rugi nanti kita. 500.000, Ya 400 rupiah itu. aja gitu. Maka kita tetapkan misalnya eh, apa perusahaan setiap 1 juta harus bermaterai ya. Itu bisa eh, jadi kebijakan kalau manajemen sendiri. Iya, kalau biasa saya di kantor, Pak, kalau ada vendor yang minta akuntansi, saya nanti buatkan kwitansi kalau nominalnya lebih dari 5 juta. Kalau di bawah dari 5 juta, saya bilang nggak perlu pakai materai, pakai kwitansi biasa aja. Harusnya Kalau di Panto 1 juta aja, jangan 5 juta. boros, Pak, Iya emang boros. kebanyakan. Soalnya invoice saya setiap hari bisa bisa Pak Anto invoice-nya dimaterai nggak? Ayo. nggak Ya nggak. bagus. Ah ya, berarti Nanti kalau cocok dengan nanti kalau kwitansi, Pak.
Iya, kwitansi ya semua. Tolong peserta sini kalau invoice jangan dimaterain. Kecuali ada bacaan di invoice-nya sebagai tanda uang itu sudah masuk, dimaterain boleh. Itu ada Ya, tanda, ada bacaannya. Dianggap bahwa sebagai kwitansi. Invoice itu sebagai kwitansi. Dalam arti misalnya uangnya udah dikirim nih. Kita ngasih invoice sama kwitansi. Maksudnya iya, udah gabung, baru materain invoice-nya. Nggak usah pakai materai lagi, udah gabung. Gitu. iya, Itu. Kalau Panto, eh, materainya sebagai biaya ya. iya, biaya Pak. Bukan ditagih lagi ke konsumen. Pak, Enggak, materainya mana? Uang materainya nih. Ada enggak yang Pak. gitu kan? Ada yang gitu kan? Pak. Ah, udah langsung dibiayakan. Iya, iya. Ya sebaiknya pas kita beli bisa kita biayakan dulu atau kita simpan sebagai persediaan. Kalau kita udah habis, kita cek baru oh ini udah habis nih setiap ini. Ada juga yang begitu perusahaan. Pas beli kita stok sebagai persediaan, perlengkapan kantor atau apa perlengkapan materai. Kan setiap misalnya sebulan dihitung nih sisa materai berapa nih. Nah, atau bisa dianggap kita pas beli materai misalnya 500 lembar kita udah anggap habis, tapi hati-hati misalnya ngelewatin batas pergantian tahun. Kita jangan habisin itu. Kita harus stok opnam materi tersebut. Jangan sampai nanti biayanya ketinggian. Kalau bisa gitu. Misalnya oh sisa nih udah tahun kemarin kan misalnya tahun 2025 oh masih ada 25 materai. Nah, itu harus kita stok dulu supaya di 2026 ini sebagai baru kita bisa bebankan biaya. Jangan sampai nanti ada terlalu tinggi biaya-biayanya. Kalau bisa begitu, saran saya itu ya. Jadi ada stok sendiri gitu. Tapi pas bergantian tahun, kalau pergantian bulan mah nggak usah. Ya, ya baik. Yang lain silakan. Bila tidak ada, mari kita tutup pertemuan kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di webinar malam ini. Bila ada kata-kata yang salah atau kepleset, mohon maafnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau lab. Rasa pada Ya, malam hari ini, iya. semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman brevet semuanya, saya ucapkan selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow.